pemirsa. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan, pertanyaan yang juga sudah dijawab oleh Capres-Cawapres. Ya. Dan barangkali kita akan berikan kesempatan kepada bapak-bapak ini untuk menyampaikan closing remarks. Silakan. Jikalau ini kesempatan malam ini bertemu dengan para pengusaha, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement bapak-bapak sekalian. Kami persilakan, waktunya 2 menit barangkali Pak. Ya. Terima kasih saudara-saudara sekalian dari Kadin Indonesia. Kesempatan diberikan kepada kami untuk dialog. Kami sangat optimis melihat masa depan Indonesia. Kami yakin dengan kerjasama yang erat antara pemimpin-pemimpin usaha, pelaku-pelaku, dengan pemimpin politik, dengan pemimpin-pemimpin buruh, dengan cendekiawan dari kampus. Kerjasama yang erat ini, apabila kita berhasil menyatukan energi kita, saya dan saudara Hatta Rajasa merasa tidak ada yang tidak mungkin kita capai. Ya, kita punya jumlah penduduk yang dinamis, anak muda yang banyak, kita punya semangat, keinginan untuk berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Apabila ini bisa dikanalisasi dengan positif, dengan baik, energi ini, saya kira kita akan mampu untuk naik kelas menjadi negara yang maju. Itu cita-cita kita. Kita ingin jadi negara yang maju, yang bisa memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat kita. Saya kira itu tujuan kita. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan berikan kepada kami. Terima kasih. Baik, barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum Kadin atas apa yang sudah kita lewati ini? Selama 1,5 jam tadi. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran Bapak di tengah-tengah kita, atas apa yang Bapak sampaikan tadi yang sungguh memberikan penyegaran dan keyakinan daripada kita bahwa Bapak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa sangat pro bisnis. Terima kasih Pak. Dan kalau tidak keberatan Pak, kita ingin mengusulkan adanya suatu kerjasama MOU mengenai dukungan Bapak terhadap dunia usaha. Baik, silakan kami persilakan. Sudah disiapkan penandatanganan masing-masing MOU. Ya. Capres dan Cawapres antara Kadin dengan calon presiden dan wakil presiden. Ini yang tercepat di dunia. Langsung tanda tangan ya Pak. Baik, silakan Pak Suryo. Sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Bisa dijelaskan di situ apa isi sebenarnya dari MOU ini? Isinya sebenarnya menjaga komitmen agar jika seandainya Pak Prabowo Hatta ini akan menjadi presiden dan wakil presiden, siap bekerja sama dengan Kadin dan punya kesepakatan memajukan perekonomian Indonesia. Iya, saya rasa itu semangatnya sama semua ya. Dengan cita-cita dan demi kemajuan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya calon saya tentang Pak. Iya. Baik. Ya, kedua MOU sudah ditandatangani, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan ini juga menandakan bahwa semoga dilanjutkan oleh Pak Hatta dan Pak Anin. Jadi pokoknya nih ya, sepakat ya pokoknya ya. Ini sepakat pokoknya ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Bapak Pak Prabowo, Pak Hatta, terima kasih sekali lagi. Calon presiden dan wakil presiden nomor 1. Betul. Baik, terima kasih. Kita masih punya satu lagi. Betul. Karena ini belum berakhir. Belum berakhir. Jauh dari berakhir ya. Ya. Ada apa, Afi? Kita akan kemudian juga melanjutkan dialog ini antara Kadin dengan Capres-Cawapres berikutnya. Kita akan menghadirkan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala di 30 menit ke depan, yaitu tepatnya pada pukul 20.30. Tetaplah bersama kami.
Itu tadi dia di sesi pertama pemaparan visi misi ekonomi dari Capres dan Cawapres nomor 1 Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Seperti yang dibilang Pak Prabowo tadi, Bang Ihsan, ya. Ini negosiasi tercepat, jadi habis dialog langsung tanda tangan. Tapi ini peristiwa ekonomi politik yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kalau memang mau memajukan Indonesia, maka tanda tangannya bukan hanya dengan Kadin, tapi juga mesti dengan Dewan Koperasi Indonesia, mestinya juga dengan asosiasi, dengan himpunan-himpunan BUMN, sehingga cerminannya tidak hanya pada satu pihak, pada korporasi saja atau pada swasta saja. Jadi komitmen yang dibangun itu bukan hanya komitmen hanya pada korporasi. Saya melihat permainan politik Kadin luar biasa. Gitu loh. Baik, kita lihat di sesi pertama tadi, Bang Ihsan, ada highlight-highlight yang juga cukup penting dari pemaparan visi misi ekonomi Prabowo dan Hatta. Menarik sekali dari mulai soal infrastruktur, soal pertanian dan sektor lainnya. Tapi catatan penting dari Bang Ihsan, apa yang dilihat paling menarik? Nanti Bang Ihsan, sebelum itu kita lihat dulu bagaimana suasana nonton bareng dialog Capres Cawapres di Surabaya. Sudah ada Rian Yudhistira di sana. Ya, Balkis, benar sekali. Dan mungkin Bang Nursi sedang menonton bagaimana dialog antara Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa terhadap 350 pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kami yang di Surabaya saat ini juga tidak kalah. Puluhan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Jawa Timur saat ini sedang menonton bareng bagaimana pemaparan visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1 Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Disediakan di sini giant screen untuk bisa disaksikan langsung oleh puluhan pengusaha di sini. Kami tadi sudah meng-highlight beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa terkait dengan visi misi ekonomi Indonesia ke depan saat mereka nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Kami akan mengundang Bapak Edi Yuwono dan juga Bapak Muhammad Nafik dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Timur untuk menyampaikan bagaimana tadi komentarnya Pak Edi Yuwono atas pernyataan dari Prabowo Subianto. Saya meng-highlight tadi yang menarik adalah Prabowo Subianto menantang balik para pengusaha untuk lebih produktif dan inovatif tentunya, dan nanti pemerintah akan menyokong di belakangnya secara kuat dari segi manufacturing dan untuk mencegah serbuan dari bahan impor. Pak Edi, silakan. Ya, saya kira pengusaha sudah menyiapkan diri untuk itu. Yang selama ini kalau mereka memang tidak berinovasi, tidak kreatif, disebabkan oleh sikap pemerintah itu sendiri. Yang penting adalah bagi pengusaha adalah kepastian hukum, kepastian dukungan daripada pemerintah gitu. Sehingga dengan demikian dia bisa berusaha dengan sebesar-besarnya. Potensi terutama di Jawa Timur itu adalah sangat besar, bahwa kita dalam pertanian, industri segala macam itu adalah sangat besar. Oleh karena itu perlu adanya seperti saya bilang bahwa infrastruktur itu adalah nomor 1 yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa dia komit terhadap bagaimana pengembangan infrastruktur. Dan kemudian misalnya mengenai lalu lintas misalnya. Dan yang penting lagi adalah keamanan. Dan ini perlu adanya ketegasan dari seorang pemimpin, dari seorang leader. Kalau dia tidak mempunyai leadership yang kuat, tidak mungkin hal itu akan terjadi. Baik. Jadi tadi Bapak Edi Yuwono selaku Ketua Tim Pakar dari Kadin Jawa Timur. Kami beralih kepada Bapak Muhammad Nafik, Wakil Ketua Kadin. Pak Nafik, tadi Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa sudah memaparkan secara general terkait dengan bagaimana visi misi mereka ke depannya. Menurut Pak Nafik sendiri selaku Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur, apa yang menjadi harapan dari pengusaha lokal Jawa Timur sendiri? Ya. Jadi tadi Pak Prabowo sudah mengungkapkan infrastruktur, tapi saya melihat infrastruktur di bidang swasembada pangan yang kurang disentuh gitu ya, karena kita ini semuanya saya kira impor ya, Brambang, Lombok dan lain-lainnya impor gitu ya. Mestinya itu bagian perhatian bagaimana tidak impor gitu ya. Kalau toh impor hanya dalam waktu jangka pendek, jangka panjangnya harus swasembada gitu ya. Ya. Ada lagi mungkin yang bisa disampaikan dari Pak Nafik terkait dengan maritim tadi yang sempat dinyatakan bahwa ada kebocoran di sana dan akan diperkuat dengan TNI Angkatan Laut, kemudian juga ada kapal-kapal perdagangan tentunya di sana. Jadi saya kira negara kita adalah negara maritim terbesar, tapi infrastruktur laut kita yang masih rendah ya, dan saya kira keamanan memang menjadi tumpuan. Tetapi para pelaku ekonomi kita di bidang maritim ini yang perlu dibangun. Kenapa banyak kebocoran? Karena saya lihat para pelaku di maritim ini bukan orang Indonesia sendiri. Dan saya kira wajar kalau mereka orang asing, akhirnya dia bahasa saya mencuri sumber daya alam kita untuk kepentingan mereka tanpa dia memperhatikan kepentingan negara kita. Kesalahannya adalah
kenapa kita tidak mengeksploitasi sendiri dan itu untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Nafik dan sebelumnya ada Bapak Aidi Yuwono Slamet. Terima kasih Bapak-Bapak, dan itu tadi pemirsa. Bagaimana pendapat dari Wakil Ketua Umum Kadin dan juga Ketua Tim Pakar Kadin Jawa Timur terkait bagaimana jalannya pemaparan visi dan misi Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di depan anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta. Demikian Balkis Manisan yang bisa kami informasikan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, tadi kita kembali kepada Anda. Ada beberapa poin juga dari Wakil Ketua Kadin, tapi soal swasembada pangan saya rasa tadi sudah sempat disinggung ya, Bang Ihsan ya. Bahwa bahkan konsepnya dalam sekali. Soal swasembada pangan? Iya, ketika dia bicara soal pembukaan lahan 70 juta hektar lahan yang rusak, kemudian disebut bahkan dalam 10 menit 6 lapangan bola rusak gitu ya. Dan dia ingin memperbaiki bagaimana lahan-lahan yang rusak itu menjadi lahan-lahan produktif. Itu saya kira konkret di Sikapo. Ada semangat yang luar biasa. Menuju swasembada pangan? Iya, jadi luar biasa. Memang kemudian problemnya seperti saya bilang sejak awal tadi, yang namanya pembukaan lahan harus diikuti dengan irigasi, infrastruktur berarti. Lalu berikuti dengan namanya bibit, benih, pupuk, dan lain-lain. Lalu kemudian ujungnya adalah soal kultur petani yang saya bilang ujungnya begitu ya, yang harus dihadapi oleh itu. Itu highlight pertama. Highlight pertama adalah bahwa ingin mengatasi ketertinggalan di sektor pangan, atau kemudian Prabowo ingin mengatasi persoalan ketertinggalan di sektor pangan itu, konstruksinya dengan mendayagunakan lahan hutan yang rusak, sehingga menjadi lahan produktif. Itu bagus, fine di situ. Yang kedua soal energi adalah, kita highlight berikutnya, bagaimana mengkonversi fosil, tadi disebut fosil, menjadi gas, bahkan berubah menjadi biofuel, BBM, bahan bakar nabati, gitu posisinya. Saya kira ini juga harus cepat direspon dengan positif kalau ngelihatnya bahwa di dunia sedang terjadi persaingan antara bahan bakar berbasis fosil dengan bahan bakar berbasis nabati. Indonesia sesungguhnya sudah ditegur oleh Uni Eropa karena sudah mulai pelan-pelan menggeser hasil-hasil industri pangan untuk menjadi bahan bakar dan dianggap sebagai melanggar lingkungan. Padahal di belakang itu adalah tujuannya agar Indonesia tetap tergantung pada fosil, gitu ya. Di sini soal sikap pemerintah secara tegas, dan saya kira konsep Bowo di sini bagus. Berani mengambil sikap, sikap, dan itu harus dihadapi seperti itu. Yang paling menarik adalah soal bagaimana mengatasi produk-produk impor. Ya, atas pertanyaan tadi gitu ya. Sampai-sampai keluar kita mendambakan mobil buatan Indonesia. Itu highlight yang menarik. Nah, sampai di situ dulu Bang Ihsan, soal bagaimana kita juga merindukan mobil buatan Indonesia. Kita punya cuplikannya juga soal itu, kita berikan untuk Anda pemirsa. Ingat masa kejayaan tahun 90-an, kita masih disebut macan Asia. Saya di kantornya Saudara Abu Rizal Bakri, di mejanya ada maket mobil yang beliau rencanakan ingin membuat. Mudah-mudahan nanti masih terwujud cita-cita seperti itu. Jadi saya ingin adanya Indonesia Incorporated. Saya ingin kerjasama antara pemerintah, para pelaku ekonomi, pengusaha, para politisi di DPR, para buruh, pemimpin buruh, para akademisi di kampus. Kita harus bekerja sama dengan erat. Kita harus menjadi Indonesia Incorporated. Jadi, beritahu apa yang Anda butuh, kita akan berjuang untuk dukung saudara-saudara. Apa domino efek dari semangat tadi, Bang Ihsan? Di sektor keuangan untuk membangun Indonesia Incorporated masih mungkin, karena kita masih punya bank pemerintah yang menguasai 32,5% pangsa pasar, ditambah dengan beberapa yang punya swasta nasional, dan sehingga kalau dihitung kita masih punya. Tapi begitu masuk ke industri strategis, saya sambil mikir tadi, kira-kira siapa yang akan masuk ke dalam Indonesia Incorporated sehingga si swasta nasional itu memang menjadi Indonesia Incorporated. Kan Indonesia Incorporated itu komponen adalah BUMN-nya, swastanya, kooperasinya bergabung menjadi satu, sehingga yang namanya kekuatan sumber daya, produksi dan distribusi memang meningkatkan nilai tambah Indonesia. Ujungnya adalah meningkatkan nilai tambah Indonesia pada ekonomi yang tersistematisasi dan terstruktur sedemikian rapi. Lalu saya mikir, kira-kira lebih kalau swasta nasionalnya siapa yang punya kekuatan kecuali, sorry to say ya, harus saya bilang, kecuali pada sawit. Di sawit ada swasta nasional memang, masih ada. Tapi begitu bergeser ke industri yang lain, kira-kira apa ya?
industri otomotif, nggak ada tuh industri otomotif. Nggak punya kita, bukan punya kita, pemiliknya bukan punya kita, bahkan walaupun kita cuma ATPM gitu ya, bukan punya kita tuh. Jadi kapasitasnya masih sebagai perakit begitu kalau Indonesia. Kalaupun perakit, pemiliknya bukan punya kita, Balkis. Itu yang saya mau bilang problemnya. Gitu. Jadi mau membangun Indonesia Incorporated, kita harus lihat dulu siapa sesungguhnya yang akan menjadi para pihak yang duduk bersama sebagai Indonesia Incorporation. Gitu posisinya. Pelaku ekonomi belum siap secara dari tiga aspek tadi. Bisa. Tetapi harus diinventarisasi. Siapa-siapa sesungguhnya yang bisa menjadi sebuah komponen sinergi, istilah Prabowo Subianto tadi, yang menjadi komponen unsur-unsur sinergi sehingga melahirkan Indonesia Incorporation. Saya pernah mendengar Indonesia Incorporation dari seorang konseptor di Indonesia gitu ya. Misalnya dia sebut siapa. Yeah. Tapi kalau kemudian saya coba hitung-hitung, yang di swasta nasionalnya saya kesulitan mencari komponennya, saya mencari unsur pendukung, unsur yang penting dari Indonesia Incorporation. Kita lanjut lagi ke highlight berikutnya, Bang Ihsan, apa yang Anda catat? Yang saya catat berikutnya adalah soal investasi. Wah, ini masuk begitu investasi dan nanti di UMKM ujungnya. Begitu masuk investasi, Bowo menyatakan dia tidak anti asing. Itu kalimatnya begitu posisinya. Kayak asing kita akan berikan peranan sebaik-baiknya, bahkan kita butuh asing, kata Prabowo ya. Kalau Hatta juga sama posisi. Di sini harus hati-hati karena kata-kata investasi asing belum tentu punya kesesuaian, belum tentu punya rujukan yang pas dengan istilah ekonomi kerakyatan yang dia tuliskan, yang diserahkan kepada KPU. Hati-hati di sini kalimatnya. Ekonomi kerakyatan tidak bisa mengandalkan yang namanya kekuatan asing. Tidak bisa. Ekonomi kerakyatan mengandalkan kekuatan dalam negeri, seberapapun besarnya, seberapapun dayanya, sehingga dia bisa memutar dirinya sendiri. Nah, ketika yang namanya tadi, di sini masuk, ketika Bowo menyatakan ada 3 pengklasifikasian, pra-industri, abad 1920 dan abad 21. Ketika masuk di sini Bowo menyatakan oke, yang abad 21 silakan. Di situ kemudian kita harus tegas-tegas mengatur bagaimana investasi asing yang tidak ketemu kalimat Bowo di sini, yang tidak sembarangan semena-mena di dalam negeri. Itu komanya dari Pak Prabowo tadi. Ketemunya di situ. Tetapi ketika masuk menggunakan istilah hatta rajasa menjadi tidak cocok. Apalagi hatta rajasa menekankan IRR berkali-kali, internal rate of return, tingkat pengembalian internal yang disebut akhirnya diberikan tax holiday dan tax allowance kayak gitu posisinya. Kita harus hati-hati karena pada sektor-sektor yang kemudian diserahkan pada swasta, asal Anda tahu, Cina sampai dengan hari ini, Balkis, sampai dengan hari ini, sebuah majalah bergengsi dalam dunia kapitalis itu begitu risau karena Cina demikian hebat penguasa infrastrukturnya. Dalam data mereka, kekuatan Cina sampai akhirnya sedemikian rupa itu karena infrastrukturnya hampir 80% dikuasai oleh state capitalism. Bicara soal infrastruktur tadi, ada bank infrastruktur yang akan menjadi skema di bawah presiden langsung. Ini kemana arahnya? Pernyataan mereka tentang pentingnya bank infrastruktur, bank tani menjadi bank koperasi itu membuktikan konsep reformasi itu salah. Anda bunuh Bapindo, Anda bunuh Bank Eksim, ada bunuh Bank Perdagangan BDN, gitu ya. Ada bunuh Bank Bumidaya, ada gabung aja di satu. Artinya ada kesadaran. Ini saya melihat bahwa konsep-konsep ini membuktikan bahwa konsep reformasi di dunia keuangan itu salah. Sehingga mereka sekarang merasa perlu membangun bank tani, bank infrastruktur dan etc. termasuk namanya membangun lembaga pembiayaan ekspor. Nah, ketika kemudian menyatakan perlu membangun bank infrastruktur, sesungguhnya sekarang sudah ada di depan mata. Kalau saja pemerintah mau, saya pernah menyebut begini. Kalau kemudian kita sebut bahwa ada persoalan di infrastruktur butuh 260 triliun katakan, kemudian rasio terhadap PDB 1,9 dengan belanja 11,18. Angkanya bukan itu sesungguhnya, bukan soal itu. Angkanya adalah betapa infrastruktur yang kita perlukan itu bagus tadi kalimatnya, itu bahwa APBN memang harus sampai pada supply side, ketemu maunya Hatta. Tetapi ketika kemudian Hatta menggesernya menjadi kerjasama pemerintah dengan swasta, ada masalah di sini. Ada masalah. Masalahnya adalah sampai berapa besar swasta tidak kemudian malah menjadi beban bagi pemerintah. Buktinya Pak, jalan tol. Inflasi kenaikannya luar biasa, berkali-kali lipat dengan alasan macam-macam. Terbukti juga pada listrik misalnya. Begitu power plant kayak swasta dominan, kita nggak bisa bikin apa-apa. Jadi ada beberapa contoh gitu ya, termasuk harga pulsa. Ditahan sampai situ Bang Ihsan. Kita akan sambung lagi, tadi masih ada soal strategi pembiayaan yang kuat untuk negara. Sesaat lagi tetap bersama kami, Dialog Capres Cawapres Kadin.